رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر. استعدوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qasas tahdhiran liman ba'dah. Wassalatu wassalamu ala akhiril anbiya wa imamur rusul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah taala, dan juga di waktu yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kemarin ya diucapkan oleh Ustaz Sofiandi bahwasanya ketika kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersalawat kepada beliau. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz memulai kisahnya, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Begitu pula yang di rumah ya. Nah, anak-anak Ustaz yang di rumah semua, semoga antum semua selalu diberi kesehatan dan masih diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu. Nah, walaupun antum di rumah nih, antum juga harus memperhatikan adab-adab dalam mendengarkan sebuah kisah. Nah, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz akan membawakan sebuah ayat sebelumnya. Ini Allah perintahkan untuk para rasul-rasulnya, untuk dikatakan kepada kaumnya, untuk ngomong nih. Misalnya gini, Allah merintahin Nabi Muhammad untuk berkata kepada kaumnya perkataan ini. Ustaz, apa sih perkataannya? Perkataannya tuh ada dalam surat Rum ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum kafirin. Kata Allah, wahai para utusan-utusanku, katakanlah untuk kaum-kaum kalian, jalanlah kalian di atas permukaan bumi, terus lihat apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, yang mana kebanyakan dari mereka itu musyrikin. Coba, dosa paling besar apa anak-anak Ustaz sekalian? Dosa yang paling besar apa? Syirik itu apa sih syirik? Menyembah kepada selain Allah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, syirik itu tidak akan pernah diampuni dosanya kecuali dia dengan bertaubat kemudian beriman kepada Allah. Nah, makanya kebanyakan kaum-kaum sebelumnya, kebanyakan generasi-generasi sebelumnya, sebelum kalian tuh, jauh sebelum kalian tuh, itu diadab karena mereka apa? Karena mereka menyekutukan Allah. Seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membawakan sebuah kisah di mana beliau adalah sosok yang sangat
istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Wa kana indallahi wajiha. Sesungguhnya di sisi Allah itu dia itu punya kedudukan yang istimewa. Siapa sih coba? Coba siapa? Coba pikir siapa coba? Siapa yang seorang yang punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa. Siapa nama kamu? Siapa? Madinah. Nah, tuh kata Madinah. Nabi Musa. Kenapa sih, Ustaz? Kenapa kok Nabi Musa memiliki kedudukan yang istimewa? Kenapa coba? Karena Nabi Musa itu pada waktu itu menghadapi 3 orang sekaligus. 3 orang yang mungkin menurut Nabi Musa itu sangat besar, sangat berat ketika didakwahi. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa hamana wa qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. No, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami. Nah, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Tapi malah mereka ngomong apa? Mereka ngomong kalau misalnya Nabi Musa itu adalah penyihir dan pembohong. Bayangkan anak-anak sekalian, padahal dia utusan Allah loh. Utusan Allah dibilang pembohong. Malahan yang lebih aneh sekarang, di zaman sekarang ini manusia banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi. Padahal zaman dulu nabi, kalau Nabi Muhammad dulu pas lagi dia berdakwah di Taif, itu mereka warga Taif melempari Nabi Muhammad dengan apapun yang ada di sekitarnya. Batu kah, kotoran hewan kah, dilempar semua. Sampai berdarah-darah Nabi Muhammad tuh. Kok sekarang pada mau ngaku-ngaku jadi nabi? Nauzubillah min dzalik. Nah, anak-anak sekalian, saya akan bawakan sebuah kisah Nabi Musa. Nih, diperhatikan, tolong diperhatikan, karena kalau misalnya kalian beradab, terus kalian perhatikan kisahnya, insya Allah kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz. Dan yang bisa menjawab pertanyaan pasti akan mendapatkan hadiahnya, ada balasannya. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala karena telah mendengarkan dan dapat menjawab pertanyaan. Yang kedua dari ustazahnya. Nah, nama panjangnya Nabi Musa tuh siapa coba? Nama panjangnya siapa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, diperhatikan. Nama panjangnya Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahith bin Yaqub. Satu ulang, 2 kali. Musa bin Imran bin Qahith bin Yaqub. Yang ketiga bareng-bareng. Musa bin Imran bin Qahith bin Yaqub. Nah, tuh, diingat-ingat. Diingat-ingat dulu. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diutus sama Allah ketika dia ada di lembah tua. Nah, namanya lembah tua, bukan lembahnya umurnya udah tua, bukan. Namanya lembah tua. Di situ Allah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun dulu. Untuk mendakwahi siapa? Firaun. Nah, Nabi Musa itu mendakwahi Firaun itu selama 10 tahun. Selama berapa tahun? 10 tahun. Nah, bentar. Waktu itu Nabi Musa waktu kecilnya kan ibundanya Musa
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuang Nabi Musa ke sungai Nil. Dibuang. Kemudian ditemukan oleh permaisurinya Firaun, yaitu istrinya Firaun. Waktu itu Firaun lagi memerintahkan kepada pasukannya. Di surat Al-Baqarah dikisahkan. Jadi Firaun itu lagi memerintahkan pasukannya, "Wahai pasukanku, bunuhlah setiap anak laki-laki dari Bani Israel." Kenapa coba? Kenapa disuruh bunuh semua laki-laki? Karena takut posisi Fir'aun menjadi raja digantikan. Nah, benar. Karena Fir'aun takut kalau misalnya ada yang menggantikan posisi Fir'aun. Nah, makanya disuruh dibunuh semuanya. Tidak terkecuali. Nah, makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibundanya Nabi Musa untuk membuang Nabi Musa kemana? Sungai namanya sungai apa tadi? Sungai Nil. Nah, pas lagi ditemukan tuh, kemudian Fir'aun datang ke istrinya. Kemudian pas ngeliat bayi itu, Fir'aun rasanya pengen bunuh gitu. Nah, tapi kata istrinya jangan. Pokoknya mereka berdua berantem dikarenakan istrinya pengen punya anak. Nah, akhirnya dibesarkanlah Fir'aun, dibesarkanlah Nabi Musa di kerajaannya Fir'aun. Nah, kemudian pas sudah besar dia pergi. Kalian tahu nggak sih Nabi Musa itu besar badannya, terus tinggi kayak raksasa. Bukti dari Nabi Musa itu besar dan tinggi itu waktu itu ada. Jadi kaumnya Nabi Musa dengan rakyatnya Firaun itu pokoknya lagi berantem gitu di sebuah pasar. Kemudian Nabi Musa pengen nyelamatin kaumnya yang itu. Nah, dipukul kalau nggak salah. Dipukul sama Nabi Musa, langsung meninggal. Bayangin coba, segede apa coba orangnya? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendakwahkan kepada Firaun, kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berangkat ke kerajaannya Firaun. Kemudian Nabi Musa tuh nggak minta kerajaannya Fir'aun, enggak. Cuma Nabi Musa minta Fir'aun untuk beriman kepada Allah, udah itu aja. Tapi malah Fir'aun saking sombongnya, bahkan dia mengaku-ngaku bahwasanya dia Tuhan, dia menolak ajakan Nabi Musa. Ditolak ajakan Nabi Musa. Kemudian malah Fir'aun nantang, berikanlah tanda kepadaku bahwasanya kamu adalah utusan Tuhanmu. Akhirnya mukjizatnya Nabi Musa siapa anak-anak sekalian? Mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Kehebatannya Nabi Musa apa? Hah? Tongkatnya bisa membelah laut. Tongkatnya bisa membelah laut. Terus apa lagi? Tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkatnya bisa jadi ular. Nah, kemudian waktu itu Nabi Musa akhirnya dengan membaca Bismillah, akhirnya dia melemparkan tongkatnya ke hadapannya Firaun. Langsung berubah jadi ular yang besar banget. Nah, tapi Firaun melihat itu tuh biasa aja gitu, kayak paling sihir gitu coba. Insyaallah itu saking kerasnya hatinya Firaun. Nah, makanya anak-anak sekalian, kita harus banyak-banyak memperdalami Al-Qur'anul Karim. Kita harus banyak-banyak memperdalami kisah-kisah. Tujuannya apa? Biar hati kita gak keras. Coba kalau udah keras begitu tuh, udah tahu di lapangan adalah ular beneran. Malah kata Firaun, paling cuma sihir. Subhanallah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kejadian besar
sebelum Fir'aun dimusnahkan dari bumi. Yang pertama, ketika udah didakwah nih, dakwah yang pertama nih, Fir'aun malah nantang. Ya udah, sekarang gini aja deh. Kamu lawan penyihir-penyihir terhebatku. Gitu kan, kata Fir'aun. Ya udah, kapan? Kata Nabi Musa gitu. Terus kata Fir'aun gini, kamu yang menentukan harinya. Terus kata Nabi Musa gini, ya udah, fi yaumin zinah. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qadarullah taala, pada sampai di menit ini mic Ustadz mati, sehingga Ustadz harus menceritakan ulang kepada kalian secara ringkas apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaumun zinah itu adalah hari di mana Fir'aun itu keluar ke tengah lapang. Untuk apa? Untuk disembah sama penduduknya dan memberikan apa yang penduduknya mau, seperti itu. Nah, pada hari itu akhirnya Nabi Musa bertemu dengan penyihir-penyihir pilihannya Fir'aun. Ya sekitar 1.000 orang, dalam riwayat lain 10.000. Nah, kita ambil yang paling banyaknya ya, 10.000. Nah, 10.000 penyihir melawan Nabi Musa sendiri. Kemudian akhirnya terjadi percakapan di antara mereka, yang akhirnya penyihir tersebut lebih dulu untuk melemparkan benda-benda yang mereka miliki. Kemudian baru Nabi Musa. Nah, 10.000 benda yang mereka miliki itu berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa pun dengan tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi? Ularnya Nabi Musa memakan semua yang dilempar oleh penyihir-penyihir tadi. Kemudian setelah itu terjadi, 10.000 penyihir itu jatuh terduduk gitu kan. Kemudian mereka bilang, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa, seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu, Fir'aun melakukan aktivitasnya seperti biasa, menyiksa, kemudian mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan yang lain sebagainya. Nah, habis itu terjadilah kejadian yang besar kedua, yaitu di mana Mesir mengalami paceklik. Paceklik itu apa sih, Ustadz? Nah, paceklik itu adalah hari yang sangat kering gitu. Nah, pokoknya Mesir dilanda hari yang sangat kering itu. Saking keringnya, Sungai Nil tuh habis, bayangkan. Sungai Nil yang sebesar itu, yang sepanjang itu habis airnya karena saking keringnya. Fir'aun kemudian mencari cara secara manusiawi ya, bukan bim salabim terus keluar gitu, bukan, secara manusiawi dia cari sumur-sumur, digali-gali nggak ketemu, kemudian cari ke sana ke sini nggak ketemu. Akhirnya mereka Fir'aun mengutus pasukannya untuk mereka pergi ke negeri seberang mengambil air. Nah, alhasil apa anak-anak sekalian? Gagal juga. Karena apa? Ya karena airnya juga diminum sama pasukannya di tengah perjalanan. Pasukannya kan juga pasti haus, sama seperti kalian kalau misalnya kerja bakti, habis kerja bakti pasti haus. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu itu di negeri Mesir tempat Fir'aun berkuasa itu nggak ada air kecuali segelas air yang dimiliki oleh Fir'aun. Kata pengawalnya gini, wahai rajaku, sesungguhnya di Mesir udah nggak ada air lagi nih kecuali air yang ada di gelasmu itu. Udah, kalau kamu minum habis semua, udah nggak ada lagi, udah nggak ada. Kemudian Fir'aun bilang, lalu apa yang harus aku lakukan? Kemudian pengawalnya berbicara, maukah aku tunjukkan sebuah cara gitu kan? Apa itu? Gitu kan, akhirnya kamu meminta Musa untuk berdoa kepada Robnya gitu. Nah, akhirnya awalnya tuh nggak mau tuh, awalnya masih pikir-pikir gitu kan, sampai akhirnya ia menyetujuinya dan mengutus pasukannya untuk bertemu Nabi Musa. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu nggak, di tempat yang kering dan paceklik itu ternyata di kampungnya Nabi Musa tuh ada air. Tempat di kampung yang di mana Nabi Musa tinggal tuh ada airnya. Di sumurnya tuh ada airnya, banyak malahan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk bahwasanya orang yang beriman itu selalu dijaga Allah, selalu disayang Allah, seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya utusannya Fir'aun menghampiri Nabi Musa, kemudian berkata bahwasanya Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun. Akhirnya pergilah Nabi Musa menghadap Fir'aun. Kemudian Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau misalnya kamu benar punya Tuhan di atas sana, coba mintalah sama Tuhanmu itu buat menurunkan hujan yang sangat lebat. Aku mau lihat. Sampai dia minta tolong sama Nabi Musa aja masih sombong loh. Bayangkan anak-anak sekalian. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Seperti itu loh anak-anak sekalian. Nah, akhirnya Nabi Musa pun mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa. Sebelum tangannya turun, itu hujan lebat, hujan yang sangat deras selama satu bulan, seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu nggak? Bahkan sampai di titik itu Fir'aun masih nggak mau untuk beriman kepada Nabi Musa.
Bahkan dia tambah sombong dengan mengucapkan apa anak-anak sekalian? Emang waktunya udah hujan sekarang. Bayangkan anak-anak sekalian. Padahal itu adalah kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya Nabi Musa. Tapi Fir'aun masih gak mau mengakuinya. Nah, melihat kejadian itu, banyak penduduk-penduduk yang berada di sekitar negeri Mesir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian akhirnya Fir'aun tuh marah gitu kan. Melihat kabar ini, melihat kejadian ini, Fir'aun tambah marah. Akhirnya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Kemudian ia mengeluarkan semua pasukan andalannya. Bayangkan, pasukan-pasukan andalan itu ketika dikeluarkan pasti menang gitu, saking kuat-kuatnya gitu. Nah, kemudian ketika sudah dikeluarkan semua pasukannya, itu ribuan pasukannya keluar semua mengejar Nabi Musa. Kemudian Jibril mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya Fir'aun ingin membunuhnya. Kemudian sebagai manusiawi, Nabi Musa takut dong. Akhirnya Nabi Musa pergi, lari, meninggalkan desanya. Nah, anak-anak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah sih sekitar 500 orang pengikut Nabi Musa. Tapi yang mengikut kepada Nabi Musa itu cuma 100-an orang gitu. Akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya itu lari terus sampai ketemu pada Laut Merah. Di sanalah mereka tidak bisa kemana-mana lagi tuh udah. Mau kemana ini? Bingung kan? Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya Fir'aun berhasil mengepung mereka. Bayangkan, misalnya di rumah kalian ada meja nih, ada meja seluas apapun meja itu. Nah, di situ meja itu semua sisi meja itu adalah pasukan Fir'aun kecuali ujung meja. Ujung meja itu adalah Musa dan pengikutnya. Bayangkan. Jadi banyak banget. Kayak ibaratnya dikepung oleh banyak banget pasukan. Terus kata Fir'aun gini, "Mana Nabi Musa?" "Itu tuh di ujung sana." Aduh sedikit sekali pengikutnya. Udah tebas saya semua, habisi semua gitu kan. Tapi Nabi Musa tenang aja gitu kan. Padahal tuh pengikutnya udah bingung gitu. Ya Nabi Musa ini gimana ini? Kita mau dibunuh ini gimana? Udah rame sendiri gitu kan. Tapi Nabi Musa tetap tenang. Sampai Jibril datang kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Pukullah laut tersebut," gitu kan. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita mendapat pelajaran bahwasanya orang beriman itu selalu taat kepada Allah. Nggak usah nanya-nanya lagi, ini buat apa, ini fungsinya apa, nggak usah. Langsung aja ikuti, taati, insya Allah di situ ada kebaikan. Sama seperti Nabi Musa ini, pas ketika diperintahkan oleh Jibril, pukullah laut itu. Nabi Musa nggak nanya, "Jibril ini buat apa? Ini manfaatnya apa? Ini gimana?" Nggak nanya, langsung dengan percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memukul lautan tersebut. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Terbelahlah lautan tersebut menjadi 12 bagian. Akhirnya pengikut Nabi Musa dan pengikutnya lari tuh di sela-sela itu. Nah, melihat hal itu bukannya goyah hatinya Fir'aun, malah bilang apa coba? "Kejar dia, tangkap, bunuh." Kemudian akhirnya dikejarlah oleh Fir'aun dan pasukannya itu. Nah, udah gitu sampai akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, kemudian pas lagi itu Fir'aun sama pasukannya itu lagi di tengah-tengah lautan itu, lagi berusaha buat sampai ke seberang, namun Allah takdirkan kembali lautan tersebut tertutup. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya, dan disitulah Fir'aun baru bertaubat. Namun taubatnya tidak diterima. Seperti itu anak-anak sekalian. Nah, itulah ringkasan dari cerita yang tadi Ustaz sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup dan doa najis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رتل وتدبر كي تغدو روحك
روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى اقرأ وارقى